Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Awaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ibadata wal istifadah wal hissa wa tamassuka bi kitabillah wa sunnati rasulih wa da'wata ila al-huda wa dilalata 'ala al-khair ibtigha'a mardatillah wa qurabihi wa thawabihi. وجملني يا جميل يا بديع السماوات والأرض جملني بالفصاحة والبلاغة والبراعة واحلل عقدة باللسان يفقهوا قولي برقة رفة ضيفة رحمة ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Yayasan Masjid Jami Al-Falah, Bapak Ketua DKM Masjid Jami Al-Falah beserta seluruh jajaran. Semoga dalam melaksanakan tugasnya selalu diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji serta syukur kita kepada Allah dan Yang Maha Ghafur. Salawat dan salam terlimpahkan selalu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu diakui sebagai umatnya beliau dan mendapatkan syafaatul uzma darinya nanti di akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru bi'aunillah, pada pagi yang mulia ini kita berada di tempat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita melaksanakan sholat berjamaah subuh dilanjutkan dengan taklim, semoga langkah kaki kita dijadikan amal soleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukur bi'aunillah, pagi yang mulia ini izinkan Al-Fakir ingin membahas sedikit tentang hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya ada 3 kunci surga. Maka kita berdoa kepada Allah selama kita hidup di alam dunia, dengan pelantara kita mengerjakan ibadah kita baik yang mahdhah ataupun ghair mahdhah, bacaan tadarus kita dan juga zakat, infak, sedekah kita serta amal kebajikan kita yang lainnya. Semoga suatu saat nanti ketika di akhirat kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia tentu memiliki keinginan bahwa cita-cita kita selain kita ingin mendapatkan ridha atau keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, kita pun ingin sekali diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya setiap orang yang ingin diberikan keridhaan dan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala tentu memiliki keinginan bahwa suatu saat nanti ketika kita dikumpulkan di alam mahsyarnya Allah Subhanahu wa taala, ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah kunci kepada kita supaya kita mendapatkan kunci surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, beliau bersabda, "Man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wajabat lahul jannah." Bahkan masih dalam hadisnya riwayat Imam Muslim, "Dzaqqa ta'mal iman
kelezatan iman akan dirasakan oleh siapa saja. Yang pertama, man radhiya billahi rabba, orang-orang yang mengakui di dalam dirinya, rela ikhlas di dalam hatinya mengakui Allah sebagai Tuhannya. Wabil islami dina, yang kedua, mereka selalu ikhlas dan ridha mengakui Islam sebagai agamanya. Yang ketiga, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, ikhlas, rela dan ridha mengakui Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasulnya. Maka kata Nabi, wajabat lahul jannah, wajib kepada orang-orang tersebut nanti di akhirat untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sering baca, kata Nabi, orang yang rajin membaca minimal walaupun 1 kali atau lebih, 3 kali, 5 kali, 7 kali, bilangan ganjil, membaca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Insyaallah ketika suatu saat nanti nyawanya diambil oleh Allah melantara malaikat Israil, maka dalam keadaan husnul khatimah. Dan ketika nanti di akhirat akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu hebat itu bacaan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rajin kita baca minimal 1 kali setiap selesai ba'da sholat fardu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hadis tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah gambaran serta nasihat yang mulia kepada kita bahwa ada 3 kunci surga. Yang pertama, kalau kita ingin mendapatkan kunci surga Allah Subhanahu wa ta'ala, man radiya billahi rabba, dalam dirinya, di dalam hatinya selalu rela, ikhlas dan ridha. Kata orang Betawi, ridha, mengakui Allah sebagai Tuhannya. Khususnya orang Islam, ketika kita dijadikan sebagai agama Islam, orang yang menganut agama Islam, kita bukan hanya sebatas Islam KTP, tetapi betul-betul ikhlas dan ridha. Kita meyakini dan juga membenarkan, mengakui Allah sebagai Tuhan kita. Salah satu orang-orang yang betul-betul ridha, ikhlas, rela mengakui Allah sebagai Tuhannya, pertama, selalu ibadah menjalankan takwa kepada Allah. Ibadahnya baik yang mahdhah ataupun ghair mahdhah, yang bersifat vertikal ataupun horizontal, baik yang langsung berhubungan hablum minallah dan juga hablum minannas. Dirinya selalu menjalankan kewajiban yang diberikan oleh Allah kepadanya. Ibadah sholatnya tidak pernah tertinggal, baik yang wajib maupun yang sunnah, khususnya yang wajib. Kemudian amal kebajikannya tidak akan pernah tertinggal, amal solehnya tidak akan pernah tertinggal. Karena pernah saya sampaikan beberapa bulan lalu kajian dalam kitab Thariqatul Muhammadiyah, syarahnya kitab Bariqatul Bariqah, Di situ disebutkan golongan manusia di alam dunia ini tidak pernah terlepas dari 4 perkara, 4 golongan. Yang pertama, manusia di alam dunia ada yang termasuk ke dalam golongan sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, akan bahagia di dunia dan tentunya nanti bahagia di akhirat.
Mana orang-orang yang termasuk ke dalam golongan pertama tersebut? Mereka ketika di alam dunia Allah berikan kenikmatan anugerah. Jadi orang Islam betul-betul sudah ibadah, rajin melaksanakan ketaatan, diberikan harta, pangkat dan kedudukan jabatan, ataupun misalkan walaupun kita sudah pensiun diberikan harta yang cukup bahkan melimpah. Ketika Allah memberikan harta, pangkat, kedudukan kepada kita, ibadahnya pun rajin, mencari ilmunya pun rajin, zakat, infak, sedekahnya pun rajin, mengerjakan amal solehnya pun rajin. Maka orang tersebut termasuk ke dalam golongan yang pertama, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Insyaallah orang-orang tersebut akan masuk ke dalam golongan yang bahagia di dunia maupun nanti di akhirat. Maka kita berdoa, kita khususnya yang ada di sini yang selalu melaksanakan ibadah kepada Allah dengan sepenuh hati, ikhlas namanya, dengan tulus, insya Allah kita akan selalu bahagia di dunia maupun di akhirat. Kedua, manusia itu ada yang termasuk ke dalam golongan sa'idun fid dunya wa syaqiyyun fil akhirah. Akan bahagia di dunia tetapi celaka di akhirat. Ini orang di alam dunianya diberikan harta, tahta, kedudukan, jabatan. Hebat, hartanya banyak, tidak terhitung. Kata orang Sunda, bro di juruk, bro di pantok. Orang Sunda bilang, ngalayah di tengah imah, maksudnya mah melimpah di tengah rumah. Setiap pojok ada, hartanya saking banyak. Tapi ibadah tidak pernah. Menolong orang pun boro-boro, ngaji boro-boro, zakat, infak, sedekah boro-boro. Jangankan yang sunnah infak, sedekah, zakat pun tidak pernah. Ini suka teringat dulu kisah yang namanya Qarun. Jadi Nabi Musa itu dulu memerangi dua orang yang betul-betul membangkang. Di antaranya pertama Nabi Musa melawan yang namanya Fir'aun, laknatullah alaih. Hebat ini Fir'aun, Pak. Bapak Ibu, Fir'aun itu mengaku Tuhan, ana rabbukumul a'la. Saya ini adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Selama seumur hidupnya Fir'aun tidak pernah diberikan sakit. Hartanya di mana-mana, tidak pernah sakit ini Fir'aun. Tapi tetap walaupun seperti itu, Nabi Musa dengan saudaranya Nabi Harun, Allah selalu amanahkan untuk selalu memberikan kritikan atau kritik okbon, kritik membangun, memberikan nasihat yang mulia. Maka diabadikan dalam surah Thaha ayat 44, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Nih amanah Allah kepada Musa dan Harun. Jadi dua bersaudara. Faqula lahu, Musa, Harun, berikan nasihat oleh kalian kepada Fir'aun. Tapi syaratnya qaulan layyinan, dengan tutur kata yang baik, lemah lembut. Mudah-mudahan kata orang Sunda, dengan kamu memberikan nasihat yang baik kepada Fir'aun, la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha, dia menjadi sadar dan takut. Memang yang namanya hidayah milik Allah. Tapi tidak apa jeleknya kita kalau misalkan kita ikhtiar memberikan nasihat kepada orang. Kita pun sama kepada orang yang beriman, apalagi. Pernah saya sampaikan, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Setiap manusia pasti ada kehilafannya. Maka sebaik-baik orang yang memiliki kesalahan selalu memberikan nasihat kepada orang, kepada saudaranya, saling menyadarkan kepada mereka, wa insafun nasi ba'dahum min ba'd.
Sadarkan mereka yang sedang khilaf. Yang kedua, Nabi Musa itu memerangi namanya Qarun. Kalau Fir'aun ngaku Tuhan, ya, seorang raja. Kalau Qarun ini Pak, orang yang kaya raya, punya kedudukan, bahkan rumah istananya pun semua terbuat dari emas, saking kayanya. Ketika datang surat dari Nabi Musa, Qarun, zakatkan apa yang engkau miliki, keluarkan apa yang engkau dapatkan. Apa jawaban Qarun? Enak aja. Yang saya miliki itu bukan dari Allah Musa, tapi semata-mata atas hasil kerja keras saya selama di alam dunia ini. Dulu saya gak punya apa-apa. Dengan saya giat kerja keras, jadi akhirnya saya mendapatkan harta yang banyak. Akhirnya apa Pak? Ini Qarun hartanya ditelan oleh bumi berikut dengan dirinya. Habis semuanya hartanya. Makanya lihat, suka orang Indonesia suka bilangnya harta karun, ya. Padahal Qarunnya di mana, hartanya di mana gitu. Disitulah gambaran hidup kita. Allah berikan kehebatan, pangkat dan kedudukan, tapi ibadah nggak pernah. Ya. Maka orang yang seperti itu nanti akan masuk kepada golongan sa'idun fid dunya wa sa'idun wa saqiyun fil akhirah. Walaupun di dunianya bahagia, senang, tetapi nanti di akhiratnya akan celaka dan sengsara. Yang ketiga, ada golongan manusia itu Bapak Ibu, syaqiyun fil dunya wa sa'idun fil akhirah. Ada yang termasuk ke dalam golongan celaka di alam dunia ataupun sengsara di alam dunia, tetapi nanti di akhirat akan bahagia. Seperti apa orang itu? Di dunianya itu tidak punya apa-apa, harta pun gak punya, pangkat apalagi gak ada, kedudukan pun gak punya. Tapi walaupun dia tidak punya harta, tidak punya kedudukan, pangkat dan jabatan, selama hidup di alam dunia pun dia tuh selalu rajin istiqomah, kontinu ibadah, ngajinya rajin. Maka yang hebat itu, mohon maaf, apalagi infak sodakoh ketika sedang tidak punya, itu hebat, lebih hebat. Kalau kita infak, mohon maaf Bapak Ibu, kita punya 100.000, kemudian diinfakkan 50.000, itu udah biasa, udah hebat gitu. Ya. Ada yang lebih hebat Pak. Kalau kita infak sodakoh tapi kita tidak punya apa-apa, misalkan cuma uang 50.000 atau 10.000 disedekahkan, semua itu hebat Pak, lebih hebat. Ya. Kalau orang yang sugesti, yakin kepada Allah benar-benar sepenuh hati, yakin, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Satu, apapun yang kita infakkan, insya Allah fa huwa yukhlifu, Allah akan mengganti. Karena dirinya yakin pula, wallahu yudha'ifu liman yasha, wallahu wasi'un alim. Yakin yang kita keluarkan itu akan dilipat gandakan rezekinya oleh Allah. Ini orang gak punya apa-apa, tapi ngajinya rajin, ibadah apalagi. Zakat, infak sodakohnya pun mohon maaf, yang sunnah tidak menunggu kaya. Nah, walaupun orang itu di dunianya tidak punya apa-apa ataupun sengsara, tapi karena dia rajin ibadah, nanti akan menjadikan walaupun syaqiyun fid dunya, sengsara di dunia, tapi insya Allah wa sa'idun fil akhirah, akan bahagia di akhirat. Tapi ada yang keempat, udah jatuh ketimbang tangga. Mana golongan itu? Syaqiyun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah. Udah di dunianya sengsara, tidak punya apa-apa, udah celaka, nanti di akhirat malah belangsang. Udah tahu di dunia nggak punya apa-apa, di dunia ini nggak punya sesuatu yang dimiliki, jabatan pun apalagi nggak punya, ibadah malah nggak pernah, ngaji pun nggak pernah, bersosial dengan orang tidak pernah.
maka orang tersebut naudzubillah syaqiyun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah, celaka di dunia maupun di akhirat. Kedua, salah satu orang yang mengakui dirinya ridho, mengakui Allah sebagai Tuhannya, dalam beribadah dirinya selalu ikhlas, tidak pernah ada unsur paksaan. Dalam hatinya terbesit secara spontan, ingin istiqomah, kontinu mengerjakan setiap yang diperintahkan oleh Allah dan yang dilarang oleh Allah. Maka ini takwa ini Pak sangat sulit ya, mudah diucapkan tapi sulit untuk dilaksanakan. Imtisalul awamirillah wajtinabun nawahi, menjalankan seluruh perintah Allah dan juga menjauhi seluruh larangannya. Maka takwa itu merupakan salah satu rukun daripada khutbah. Kalau ada khotib Jumat siapapun, ormas manapun yang tidak berwasiat dengan takwa, maka tidak sah khutbahnya. Ini dalam fikih nih, ya, saking tajam-tajamnya itu. Maka kalau kita khutbah Jumat itu jangan ngelantur kemana-mana, ya. Apalagi sampai setengah jam ngabisin orang, kasihan mau kerja gitu ya. Kasihan nih, ya. Saya pernah Pak lagi tugas dari kampus ke Bandung gitu. Kebetulan hari itu saya punya jadwal khotib 3 tempat, saya kasih ke teman semua, ya. Jadi sekali-kali saya tuh pengen mendengarkan nasihat orang gitu ya. Waktu itu saya di salah satu kota di Bandung khutbah, ikutan sholat Jumat, dengerin khutbah ya. Udah khutbahnya kemana-mana, melantur sampai 30 menit khutbah Jumat, Masya Allah. Orang udah pada geleng-geleng kepala Pak, udah ada yang gatel pokok itu Pak, ada yang garuk-garuk kepala itu ya, Masya Allah itu. Udah yang khotibnya tuh gak jelas kemana-mana gitu, ngelantur, udah ngomongin orang, gunjing orang, provokasi, udah gak jelas kan. Padahal dalam yang namanya fikih khutbah, Pak, kita harus paham fikih khutbah. Kebetulan saya suka mengisi yang namanya seminar atau pelatihan dai dan khotib. Ya, saya suka ngisi kebetulan. Kalau kita khutbah itu pertama dari mulai mukadimah itu, mukadimah, syahadat, sholawat, kemudian amma ba'du, wasiat takwa, udah Quran hadis, ya. Nanti diterjemahkan, silahkan terjemahkan. Tapi tidak boleh keluar dari itu. Ini kadang-kadang ayatnya dibacakan, hadisnya dibacakan, tapi tidak dibahas. Nah itu yang acok kayak gitu khotib Jumat. Ya, apalagi dalam isinya tuh udah jelas kemana gitu. Kedua, dia itu paham wasiat takwa itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan. Tapi orang terkadang paham di mulut yang namanya takwa, tapi tidak dilaksanakan. Padahal yang namanya khotib Jumat itu kan orang harus mengajar kepada takwa, ibadah kepada Allah. Tinggal dikupas sampai sedalam mungkin. Jangan sampai di awalnya itu diungkapkan kalimat takwa, tapi isinya jauh dari kalimat takwa. Ya, naudzubillah min dzalik. Nah, ketiga, salah satu orang yang betul-betul mengaku dirinya ridho, ikhlas kepada Allah, mengakui Allah sebagai Tuhannya, ibadahnya ikhlas, tidak ada unsur paksaan, sanjungan. Ya. Jadi kadang-kadang ada orang salah satu ibadah yang dia kerjakan apa? Yang namanya infak sedekah atau wakaf. Ya. Masjid Jami Al-Falah lagi dibangun. Contoh, ada orang yang bilang begini, ketua DKM mengumumkan atau salah satu DKM sebelum Jumatan, alhamdulillah ada infak sedekah dan wakaf, ya, dari hamba Allah, dari Pak Haji Anu misalkan 500.000, Pak Haji Anu 800.000, Pak Haji Anu 1 juta. Ada orang yang kiri bilang gini di tengah masjid, nyolek kepada temennya. Itu harusnya nggak boleh.
ngomongin masalah infak sedekah disebut-sebut namanya. Pas begitu DKM bilang gini, hamba Allah 10 juta. Langsung dia nyolek lagi ke temannya, kamu tahu nggak? Tadi hamba Allah itu saya. Ya. Jadi ke orang lain bilang nama nggak boleh, tapi dia dicantumkan hamba Allah pengen disebut. Silahkan, mau disebut nama silahkan, mau disebut dicantumkan hamba Allah pun silahkan. Yang penting mah niatnya ikhlas. Karena Allah sudah memberikan sebuah perintah dalam surah Al-An'am, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ucapkanlah oleh engkau Muhammad, sungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku lillah, karena Allah Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Tidak ada unsur paksaan. Ada orang misalkan karena bentar lagi menjadi calon menantu, waduh, yang biasanya sholat gak pernah, depan calon mertua sholatnya hebat Pak, sampai medok itu takbirnya ulang-ulang 3 kali Pak. Allah, hebat itu. Kenapa? Karena sholatnya depan calon mertua, pengen dianggap menjadi menantu sebentar lagi. Itu harus kita hindari. Selanjutnya yang keempat atau kelima, mereka yang rela, ridho, ikhlas mengakui Allah sebagai Tuhannya, dia tuh sadar dalam ibadahnya hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Wahidu. Maka di dalam ayat-ayat makiyah itu Pak, dalam Al-Quran ada ayat makiyah, ada ayat madaniyah. Kalau ayat makiyah itu ayat-ayat Quran yang diturunkan oleh Allah di kota Mekah. Kalau ayat madaniyah, Allah turunkan ayatnya di kota Madinah. Cirinya gampang tebak. Kalau madaniyah, makiyah itu bersifat umum, madaniyah bersifat khusus. Di dalam Al-Quran yang bersifat makiyah itu, ya ayyuhan nasu budu, ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Kalau ayat madaniyah, ya ayyuhalladzina amanu, jadi bersifat khusus kepada orang-orang yang beriman. Dalam tafsir biasanya menafsirkan ayat makiyah itu, ya ayyuhan nasu budu wahidu, ya, wahai para manusia, wahidu, wahidu, ibadahlah kalian kepada Allah, mentauhidkanlah kalian kepada Allah, mengesahkanlah kalian kepada Allah. Rata-rata begitu Pak, kalau di dalam menafsirkan ayat-ayat madaniyah, apa makiyah. Karena bersifat umum. Kalau ya ayyuhan nasu budu, kenapa dulu ayat-ayat makiyah, ayat Al-Quran yang turunkan di kota Makkah itu bersifat umum? Karena ketika waktu itu orang-orang muslim pun masih sedikit, ya, makanya bersifat umum. Sebetulnya ditujukannya kepada siapa? Ya ayyuhal yahud, kepada mereka orang-orang Yahudi ketika itu. Dalam tafsir Marah Labid, biasanya kalau ada kalimat ayat makiyah, ya ayyuhan nasu budu, wahai para manusia atau wahai manusia, itu tafsirannya ya ayyuhal yahud, wahai para Yahudi. Karena umum waktu itu memang mayoritas ketika itu orang-orang Yahudi, ya, orang-orang kafir. Ya ayyuhal yahud. Nah, kita ibadah kepada Allah itu betul-betul ikhlas, mentauhidkan Allah. Yang kelima, kita rela Pak dan pasrah diri terhadap apa yang kita kerjakan itu tidak pernah terlepas dari kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang betul-betul rela dalam dirinya mengakui Allah sebagai Tuhannya, pasti dia paham, ya, bahwa apa yang dia kehendaki semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kaji surah Al-Insan ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Innallaha kana aliman
aliman hakima. Kata Allah, Muhammad, kalian tidak akan pernah mampu bisa menempuh jalan yang kalian kehendaki, illa ayyasha Allah, kecuali apabila dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam kata orang-orang yang pesantren itu, di pesantren kalau dalam ilmu gramatika nahwu shorof, illa itu termasuk ada istisna, ya, pengecualian. Maka dalam ilmu balaghah, wa adawatul qasri illa inna ma'atun wa taqdimun kama taqaddama. Kalau yang pesantren pasti paham itu, karena semua kitabnya dihafal itu. Bukan cuma Quran, tapi kitabnya dihafal. Harus minimal saya dulu waktu kelas 1 SMP sudah khatam hadis arba'in. Karena di pesantren itu syarat kalau pengen jadi dai minimal hafal 40 hadis arba'in. Kalau sudah ngaji kitab hadis arba'in, nanti wajib ngaji syarahnya. Ya, di antaranya kitab Fathul Mubin. Ya. Syarah-syarahnya semua harus dikaji. Itu syaratnya kalau pengen jadi seorang dai. Di pesantren itu Pak, anak-anak SMP wajib menghafal namanya hadis Masya Allah. Ya, walaupun udah agak usianya udah dewasa, udah agak tua, walaupun agak dikit lupa dikit lah, udah biasa itu ya. Nah, kata Allah, kalian semua tidak akan pernah mampu menempuh jalan yang kalian inginkan atau sesuatu yang kalian inginkan kecuali apabila dikehendaki oleh Allah. Innallaha kana aliman hakima. Sungguhnya Allah zat yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi apa yang kita kehendaki, apa yang kita inginkan, semuanya kita harus paham dan memang sadar bahwa semua yang kita kehendaki itu kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama, redaksinya hampir sama dengan surah At-Takwir ayat 29. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Kalian tidak akan pernah semata-mata mampu menempuh jalan yang kalian kehendaki, kata Allah, illa ayyasha Allah rabbul alamin, kecuali apabila dikehendaki oleh Allah Tuhan semesta alam. Kedua, Bapak Ibu, salah satu kunci surga itu selain kita rela, ridho, ikhlas mengakui Allah sebagai Tuhannya, wabil islami dina, rela dalam hati kita mengakui Islam sebagai agama kita, maka kita bersyukur menjadi orang Islam. Allah berikan ancaman kepada kita dalam surah Ali Imran ayat 85. Bisa dibuka, Bismillahirrahmanirrahim, kata Allah begini, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa orang yang mencari agama selain agama Islam, silahkan, tapi kata Allah, fala yuqbala minhu, percuma, mereka tidak akan pernah terima kok. Justru nanti di akhirat, wa huwa fil akhirati minal khasirin, mereka nanti di akhirat akan menjadi orang-orang yang sangat merugi. Na'udzubillahi min dzalik. Satu. Kedua, salah satu orang yang mengakui Islam sebagai agamanya, dirinya pasti akan selalu mengedepankan yang namanya ukhuwah Islamiyah, terutama persaudaraan sesama seagama Islam. Selama dia itu agamanya Islam, pahamnya apapun, partai politik apapun, misalkan ras apapun, golongan manapun, mereka adalah saudara kita. Itu kadang ada, saya suka sedih Pak, orang Islam begini Pak, sama orang kafir mesra-mesra, sama orang Islam menganggap musuh karena beda paham. Mohon maaf Pak ya. Saya kadang-kadang suka tersentuh Pak. Saya kalau ngajar politik di kampus kan suka ngajar politik, atau mengisi seminar-seminar tentang politik dan pemerintahan, saya suka sampaikan depan-depan para birokrat. Bahkan pejabat-pejabat Kementerian Agama saya suka sampaikan itu. Saya suka heran, kata saya, ini orang ngaku Islam, tapi giliran sama orang non Muslim itu baik-baik, sama orang Muslim mengaku tidak baik karena beda paham, beda masalah pendapat. Itu udah biasa Pak. Jangan pernah memaksa orang supaya sama dengan kita, atau jangan pernah memaksa orang yang tidak pernah sama dengan kita supaya sama dengan kita, tidak bisa. Awas ya. Jadi kadang-kadang kita orang Islam itu suka ngaco.
kita silakan. Nanti mau kalau sudah baik dengan orang sesama saudara Islam, baru dengan orang lain pun silakan. Karena kita dari unsur persaudaraan sesama sebangsa dan setanah air, baru dengan tetangga baik. Ini mah jangan sampai dengan orang non muslim baik, dengan orang muslim menganggap musuh, Pak. Karena beda pendapat, karena beda paham, ketemu sama orang itu pucem aja. Kayaknya musuh dia itu. Nauzubillahi min dzalik. Padahal awas, kita paham, Pak. Yang namanya orang muslim itu ketika bertemu itu afshus salam. Tebarkan assalamualaikum. Itu doa itu. Membaca salam hukumnya sunnah, menjawab yang hukumnya wajib. Ini nih, Pak. Kita ucapin salam itu sunnah, tapi menjawabnya wajib. Jadi kadang-kadang karena orang beda keyakinan, beda pendapat dengan kita, ada musuh kita, ngapain kita baca jawab salam? Ya. Saya sering sampaikan, Pak, kalau ngaji di sini atau khotib di sini, kita mah mengajak, mari kita bersatu dalam akidah, ya, berjamaah dalam ibadah, bertoleransi dalam khilafiyah, bekerja sama dalam dakwah. Ada orang Islam itu. Jangan sampai dia itu paham surah Al-Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu, tapi dia tidak pernah melaksanakan. Kata Allah, berpegang teguhlah kalian pada tali agama Allah seluruhnya, jangan pernah bercerai-berai. Nauzubillahi min dzalik. Alhamdulillah kalau di jamaah Masjid Jami Al-Falah, alhamdulillah saya lihat kompak, solid, rukun, alhamdulillah. Ini kalau di luar sana, masya Allah, Pak. Ini saya sampai kewajiban saya seorang dai, kalau keliling, bahkan saya bukan kalau ceramah, kalau di masjid, di pengajian udah nggak aneh, Pak. Saya kalau ceramah itu di depan para birokrat, udah biasa saya. Di polisi pun saya suka. Kebetulan saya suka ngisi di Puslapor, Mabes Polri, Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri. Di Polres Kota yang di Kedung Halang sama di Polres Kabupaten di Cibinong, saya suka ngisi. Di Brimob Cikeas saya suka. Biasa kalau depan-depan polisi saya suka seperti itu sampaikan. Apalagi kita tugasnya ini adalah, mohon maaf ya, pelindung masyarakat kata saya. Maka harus bisa mengayomi seluruh masyarakat. Ketiga, Bapak Ibu, salah satu ciri orang-orang yang mengaku dirinya ya, rela, ikhlas dan ridho, mengakui Islam sebagai kunci surga ini, mendapatkan kunci surga itu, mereka itu adalah orang-orang yang ikhlas dan rela dan ridho mengakui Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi dan Rasulnya. Wa bi Muhammadin Nabiyyan wa Rasulah. Maka kita sudah paham, dibandingkan dengan harta yang kita miliki, dengan jabatan yang kita punya, pangkat kedudukan yang kita punya, ya, dibandingkan harta yang kita miliki, kita harus merasa bahagia, Bapak Ibu. Dengan apa? Dengan diutusnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam surah Yunus ayat 58 begini, Allah memberikan nasihat. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Kata Allah, ucapkan oleh kaum Muhammad, dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya, fa bidzalika falyafrahu, hendaklah mereka merasa bahagia. Bahagia apa? Dengan diutusnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Pak, bagaimanapun juga dalam ilmu tafsir, jelaskan Pak. Pertama yang mengisi alam dunia ini sebagai khalifah, satu, Banul Jan, bangsa jin, disebutkan dalam tafsir. Kedua, setelah bangsa jin, Allah mengutus untuk menjadi khalifah di muka bumi siapa? Banul Malaikat, bangsa malaikat. Setelah Allah mengutus Banul Jan, bangsa malaikat, kemudian Allah ingin menjadikan khalifah di muka bumi ini siapa? Bani Adam, manusia. Sampai yang komen bukan iblis, bukan jin, tapi malaikat. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sampai qaum ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ini kata malaikat kepada Allah, ya Rabb, apakah engkau tidak salah ingin menjadikan manusia atau Bani Adam sebagai khalifah di muka bumi? Memang kenapa malaikat?
Bukankah manusia itu nanti di alam dunia akan saling menghancurkan satu sama lain, menjadi perusak di muka bumi, bahkan wayasfikud dima, saling menumpahkan darah. Zaman sekarang mah bukan menumpahkan darah, mungkin saling perang hoax. Ya itulah zaman sekarang ya. Sampai di akhir ayatnya Allah memberikan sebuah peringatan kepada malaikat. Udah malaikat, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku yang lebih tahu daripada engkau, udah diam. Ternyata ada hikmahnya. Tapi sebelum Allah menjadikan banul jan, banul malaikat dan bangsa manusia, terlebih dahulu Allah ciptakan apa? Yaitu nurnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hadis kursi itu Pak, jadi firman langsung dari Allah, hanya yang menyampaikannya juga langsung baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak ada dalam Al-Qur'an. Dalam hadis kursi itu laulaka lamma khalaqtul aflaka. Seandainya aku tidak menciptakan engkau Muhammad, seandainya aku tidak menciptakan engkau Muhammad, maka aku tidak akan pernah menciptakan alam dunia ini untukmu. Jadi pelantaranya ada alam dunia ini, pelantaranya ada semua yang Allah ciptakan di muka bumi ini, karena Allah terlebih dahulu menciptakan nurnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih lama? Lanjutkan ya, dikit lagi. Maka dengan kita merasa bahagia, Bapak Ibu, bahagia dengan kita merasa bahagia Allah mengutus Nabi Muhammad, itu teh cenah kata Allah dalam surah Yunus ayat 58, huwa khairum mimma yajma'un. Itu lebih baik daripada apa yang kalian miliki atau kalian kumpulkan. Harta kita tidak ada apa-apa, jabatan tidak ada apa-apa, kedudukan tidak ada apa-apa. Kenapa? Karena kita dibandingkan dengan kita merasa bahagia diutusnya atau lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada Nabi Muhammad, tidak ada kita. Maka ada hikmahnya. Semua yang Allah ciptakan itu likulli syai'in hikmatun. Untuk setiap sesuatu yang Allah ciptakan itu pasti akan mengandung hikmah. Dalam surah Al-Anbiya, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat 107 ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak semata-mata aku mengutus kepada engkau Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat untuk seluruh alam. Bahkan Allah memuji kepada Nabi Muhammad dengan pujian yang istimewa. Dalam ilmu tauhid suka disebutkan qadimun li qadimin, qadimun li hadisin, hadisun li qadimin, hadisun li hadisin. Puji itu ada 4 Pak. Pertama ada puji qadimun li qadimin, puji Allah kepada zatnya. Yang kedua puji Allah kepada makhluknya. Yang ketiga puji makhluk kepada Tuhannya. Yang keempat puji makhluk kepada makhluknya. Salah satu yang ada dalam pujian tadi itu ada yang kedua, qadimun li hadisin, puji Allah kepada makhluknya. Kalau kita itu dipuji oleh manusia udah biasa. Kadang-kadang manusia memuji kita, pas sampai kita tinggi terbang hidung kita itu. Bapak hebatnya, ibu hebatnya, ahli sodako, siapa dulu dong. Kalau kita kan kayak gitu kan. Maka dulu abah saya itu Allah yarham, waktu masih kecil suka ngasih nasihat sama saya. Kalau kita dipuji oleh orang lain, jawab alhamdulillah depan orangnya, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih. Tapi di dalam diri kita, dalam hati kita Pak, kembali baca alhamdulillah 3 kali, istighfar 7 kali. Saya suka kepo dulu waktu kecil, kenapa istighfar lebih banyak daripada alhamdulillah? Ditakutkan kita belum bisa mampu menanggung beban pujian dari orang lain. Maka jawab, baca alhamdulillah 3 kali, istighfar 7. Kemudian baca doa yang dibacakan oleh Nabi, Allahumma ij'alni khairam mimma yadhunnun. Ya Allah, semoga Engkau menjadikan kepadaku terhadap pujian atau prasangka baik itu baik, terhadap prasangka orang lain itu baik, ya, dari apa yang mereka perkirakan.
Jadi kalau kita dipuji oleh orang lain itu, selain kita baca alhamdulillah, baca istighfar. Nah, kalau Nabi Muhammad itu bukan dipuji oleh manusia saja. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Yang baca sholawatnya pun mohon maaf, yang membacakan rahmatnya pun mohon maaf, bukan cuma manusia. Allah, para malaikat, semua membacakan sholawat. Begitupun yang memuji kepada Nabi Muhammad itu bukan cuma manusia, melainkan langsung Allah. Mana buktinya? Surah Al-Qalam ayat 4. Dalam surah Al-Qalam ayat 4 itu, wa innaka la'ala khuluqin azim. Jadi kata Allah, sesungguhnya engkau Muhammad adalah benar-benar merupakan orang yang memiliki akhlak yang sangat agung. Ya. Maka tadi di dalam menafsirkan surah Yunus ayat 58, saya buka dalam kitab tafsir Ruhul Ma'ani karya Syekh Al-Imam Al-Alusi, tempat juz ke-6 halaman 133. Di situ ada komentar Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu terkenal yang namanya profesor ahli tafsir. Apa yang disampaikan Ibnu Abbas kepada kita? Jadi Ibnu Abbas itu terkenal ahli tafsir. Kata Ibnu Abbas begini, wa qala Ibnu Abbas menafsirkan surah Yunus ayat 58. Annal fadla al-ilmu wa annar rahmata Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Ibnu Abbas menafsirkan surah Yunus ayat 58, beliau memberikan sebuah penjelasan. Ibnu Abbas itu terkenal pakar tafsir, ya, pakar tafsir, ulama ahli tafsir. Yang dimaksud fadlu atau karunia Allah dalam surah Yunus ayat 58 al-ilmu, yaitu ilmu. Wa annar rahmata, yang dimaksud rahmat dalam surah Yunus ayat 58 yaitu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, melainkan adalah diutusnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu ilmu tadi dalam surah Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah berjanji, Pak, akan mengangkatkan dua manusia. Satu orang beriman, kedua orang yang punya ilmu. Makanya alhamdulillah Bapak Ibu, orang yang punya ilmu tidak akan pernah sengsara hidupnya. Tidak akan pernah kekurangan harta, bahkan beras pun tidak akan pernah kekurangan. Harus minimal, khususnya saya ya. Kebetulan kalau saya ini setiap malam suka keliling-keliling ceramah ngaji. Tiap hari siang malam. Namanya juga si Matupang, siang malam tunggu pagi. Nah itulah ya. Saya bilang ke istri saya itu belanja perasaninya kalau temat ke Indogrocer. Kata saya 2 bulan 3 bulan ini tolong jangan masak-masak nasi. Orang setiap hari dapat berkat, kata saya gitu. Alhamdulillah Pak, itu yang namanya Magicom saya bokongin terus di dapur itu. Waktu pesantren saya badannya kutilang Pak, kurus tinggi langsing. Makanya kita Pak harus kasihan sama santri, harus kita muliakan. Santri mah capek apalagi pesantren itu Pak, hafal Quran sambil puasa, Masya Allah. Udah punya ilmu nanti insya Allah. Gojali yang waktu kecilnya waktu pesantrennya kutilang, kurus tinggi langsing jadi gojali, golongan jalma lintu. Alhamdulillah nih kayak saya badannya gemuk sekarang ya. Pertama dulu waktu SD saya suka ingat kalau saya waktu mau sekolah SD sama ibu saya itu di Tasik suka dibikinin nasi goreng pakai yang namanya tetelan kambing ya. Makanya badannya gemuknya sekarang gitu ya. Apa yang saya maksud? Orang yang punya ilmu itu tidak akan pernah kekurangan hidup kok. Laisa syai'un a'azzu minal ilmi. Tidak ada sesuatu yang lebih hebat mulia daripada ilmu. Makanya Nabi dalam hadis riwayat muttafaqun alaih memberikan nasihat kepada kita. Nih, mudah-mudahan kita sampaikan kepada putra-putri cucu kita. Kata Nabi, man arada dunya fa alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa alaihi bil ilmi, wa man arada huma fa alaihi bil ilmi. Siapa orang yang ingin bahagia di dunia, maka harus punya ilmu. Dan siapa orang yang ingin bahagia di akhirat harus punya ilmu. Dan siapa orang yang ingin bahagia di dunia maupun di akhirat harus punya
ilmu. Ini jelas Pak, kerasa sama saya. Makanya saya suka nanya sama guru-guru saya, profesor ya, sama kiai-kiai saya, ustaz-ustaz saya suka tanya, para habaib, bagaimana dulu perjuangan sedang mencari ilmu. Mungkin kalau bedanya, kalau profesor itu ya dari dulu S1, S2-nya kuliah, dari sekolahnya ke sekolah. Kalau kiai ustaz pesantrennya prihatin Pak. Sampai saya rasakan Pak yang namanya santri itu tengah malam itu kalau lapar itu makan kerak gosong. Kerasa Pak mas saya. Ya. Oh santri mah Masya Allah Pak. Makanya saya sangat memuliakan sama orang-orang yang sedang pesantren, apalagi yang pesantren itu hafizul Quran, orang-orang yang sedang menghafal Al-Quran Pak. Ya. Muliakanlah mereka. Kata orang Sunda, dikatakan orang Sunda, peperiheun gitu ya. Daripada kita ini kan belum bisa baca Quran atau hafal Quran, ya minimal kita bisa memuliakan orang yang hafal Quran, apalagi orang yang berilmu gitu ya. Nah, kedua, wa annar rahmata, yang dimaksud rahmat dalam surah Yunus ayat 58 kata Ibnu Abbas, itu adalah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah diutusnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tugas Nabi cuma satu, innama bu'istu liutammima makarimah akhlak. Jadi kata Nabi, pastinya kami diutus ke muka bumi ini tiada lain hanya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Tidak ada yang lain. Akhlak ini Pak dari zahir dan batin. Jadi jangan cuma sebatas tutur kata, raut muka saja. Terkadang ada orang juga yang cuma. Dan kedua, mohon maaf, akhlak itu jangan dibikin-bikin, melainkan harus spontan dan dari lubuk yang dalam. Kadang-kadang orang kan cuma pengen caper, cari perhatian. Ya, makanya beda Pak antara politik identitas dengan identitas politik, beda itu. Nah ini bahasanya politik nih ya. Ada orang yang tidak pernah ke masjid, tidak pernah ngaji, tidak pernah amal soleh, tidak pernah zakat, infak, sedekah, tiba-tiba nyalonin caleg, nyalonin wali kota, tiba-tiba dia baik. Langsung pura-pura nyumbang ke masjid. Tapi kalau dalam dirinya udah terbiasa seperti itu, sholatnya rajin, gemar sedekah. Makanya bedakan antara politik identitas dengan identitas politik. Begitupun yang kedua, ada kiai politik, ada politik kiai, beda itu. Ada seorang kiai yang putus loncatan, ustaz putus loncatan, habib putus loncatan, yang penting menang UUD, ujung-ujungnya duit. Kemanapun dia ke partai ini ngemis, ke pejabat ini datang. Makanya dalam kitab Hidayat Al-Qiyah Pak, al-ulama yaktil mubarak hina. Awas. Ulama bukan datang-datang bawa proposal kepada pemimpin, kepada pemerintah, hina Pak. Tapi kalau sebaliknya, al-umara yaktil ulama mulia. Apabila ada seorang pemerintah umaro datang kepada ulama, mulia hidupnya. Beda dengan seorang kiai yang berpolitik. Tapi maksudnya apa? Dia itu pakar politik, ahli strategi, sampai didatangi oleh pejabat, dimintai dijadikan guru oleh pejabat. Makanya saya pengen seperti itu. Saya setiap orang, wah ini sampai Pak di rumah itu ke Cibinong kemarin waktu jadi caleg itu, orang lagi pada caleg, calon lege gitu ya. Caleg itu calon leg. Saya didatangin Pak oleh Tommy Kurniawan dari PKB, dari P3, dari Gerindra ya. Oh Gerindra mah itu ya asahan ya. Ini mah Gerindra itu Pak. Dari Golkar Pak. Saya didatangin Pak. Ya. Alhamdulillah sampai Primus itu saya kenal sama Primus lah. Dikit-dikit kenal. Sama mantan bupati dengan istrinya saya kenal, Bupati Bogor. Dari Golkar saya kenal, yang sekarang nyalonin wakil bupati. Dari pusatnya saya kenal, ya. Sampai orang PDI pun saya kenal, dengan Pak Dian saya kenal. Mereka percaya kepada saya, mohon maaf saya pengen tahu pendapat gimana gitu. Nah udahlah kita mohon maaf. Jangan pura-pura menjadi istilahnya caper jadi orang. Terus keluarkan dari lubuk hati kita yang paling dalam. Jangan dibikin-bikin jadi orang mah. Kalau mau amal soleh, biasakan amal soleh. Jangan ini mau baru lagi nyalonin. Wah, masya Allah Pak, baiknya minta ampun itu. Bahkan di Sukabumi ada Pak, saya kebetulan lagi ke Sukabumi. Ada caleg itu nyumbang yang namanya televisi ke Pangkalan Ojek, kalah diambil aja TV-nya itu. Ada orang
saya nyumbang karpet ke musola bakal. Karpet itu yang panjang, kalah diambil lagi. Makanya saya mendukung Pak yang namanya Ciledug itu diperluas itu. Karena tidak sedikit orang yang nyalonin dewan itu gagal pada masuk rumah sakit jiwa. Beneran. Di Bandung itu belatak itu banyak itu orang. Makanya saya bedakan itu. Saya suka ajarkan kepada mereka. Ada politik identitas, ada identitas politik. Ada kiai politik, ada politik kiai. Beda itu. Ya. Jadi kadang-kadang orang baru nyalonin, baru pengen disorot, pakai peci, ya, pakai gamis. Wah itu kacau tuh. Ya. Ini sedikit-sedikit kita paham. Tapi kalau orang sudah dari dulu hati yang paling dalam, memang dia mah orangnya ada ibadah, rajin sodako, rajin infak, rajin wakaf. Memang dia sejati seperti itu. Begitupun akhlak Bapak Ibu. Akhlak itu tidak boleh dibikin-bikin. Kita harus secara spontan dari lubuk hati kita yang paling dalam. Maka tidak cukup dengan perilaku jasmani saja, rohani apa? Lahiriah, ucapan, tutur kata, melainkan hati pun harus memiliki akhlak. Sama orang tidak boleh takabur, tidak boleh iri, hasud, dengki, tidak boleh ngadu domba orang, tidak boleh mengkambing hitamkan orang, tidak boleh selalu menjadikan orang itu salah, tidak boleh kita itu merasa benar. Maka diajarkan itu. Pernah saya sampaikan ya, di antara penyakit hati yang dapat meluluhkan yang namanya amal kebajikan, itu yang paling tinggi itu bahaya itu hasud Pak. Kedua itu ada takabur. Kalau takabur itu batarul haq wa qamtun nas. Enggan menerima kebenaran dan suka menyepelekan kepada orang lain, itu takabur, sombong orang itu. Makanya anak buah iblis kan sombong. Ya. Tapi yang paling atas itu hebat Pak. Enggak datang melekat kepada kiai, ustadz, habib atau kepada orang-orang pejabat pun. Hasud itu lebih bahaya. Karohatun nikmat alal mun'ami alaih wa hubbu zawaliha. Jadi tidak rela melihat orang lain senang, tidak rela melihat orang lain bahagia, tidak rela melihat orang lain istilahnya naik pangkat, kedudukan, jabatan, bahkan wa hubbu zawaliha, ingin supaya orang tersebut, mohon maaf, sirna atau mati, meninggal dari alam dunia ini. Makanya orang-orang hasud itu tidak sedikit Pak. Bahkan ada orang yang punya ilmu agama, orangnya kelihatannya rajin ibadah, rajin sholat, tapi dia itu suka hasud kepada orang lain dengan 1001 cara ya. Bahkan nyuruh pun lah, ya. Nyuruh yang namanya tukang santet lah, naudzubillah ini. Bahkan padahal dia tukang sholat ya. Banyak kayak gitu. Naudzubillah ya. Maka di kita itu yang namanya hati itu tidak ada yang tahu. Maka sejatinya ketika kita menjadi orang-orang yang beragama Islam, memang kita pun tidak cukup yang namanya dua aspek. Karena Islam itu kan minimalnya 3. Wajib kita pahami. Pertama aspek keyakinan, ilmu tauhid. Ya. Yang kedua aspek norma atau hukum, namanya ilmu fikih. Ya. Kita melaksanakan amal kebajikan itu harus paham fikih, ibadah kita harus paham fikih. Ketiga, ilmu ihsan, ilmu attitude, akhlak, yaitu akhlak perilaku kita. Maka lahirnya juga harus jalan, batinnya pun harus jalan. Maka Nabi menyampaikan pesan kepada Uqbah sahabatnya. Dalam hadis riwayat Imam Hakim begini kata Nabi, ya Uqbah, ala ukhbiruka bi afdali akhlaqi ahli dunya wal akhirah. Hei Uqbah, mau nggak kamu aku beritahu tentang akhlaknya penduduk dunia dan akhirat yang paling utama? Mau ya Rasul, mana di antaranya? Satu, kata Nabi, silman qata'aka, sambungkan tali silaturahmi kepada orang-orang yang suka memutuskan tali silaturahmi. Dengan pelantara silaturahmi itu Bapak Ibu, insya Allah tazidu fil umri war rizki, meningkat rezeki kita, usia kita akan diberkahkan Allah. Yang kedua, wa tu'ti man harumaka, beri oleh engkau orang-orang yang suka kikir kepada engkau. Jangan sampai kita itu baik hanya kepada orang yang suka baik, itu enggak aneh. Fa ahsin liman ahsana ilaika, itu pun sudah diperintahkan oleh Allah. Berbuat baiklah kalian kepada orang-orang yang suka berbuat baik kepada engkau. Tapi ada yang lebih hebat, wa tu'ti man harumaka, memberi kepada orang-orang yang suka kikir kepada engkau. Ini kata Nabi kepada Uqbah, kepada sahabatnya. Yang ketiga kata Nabi, wa ta'fu amman zalamaka,
maafkanlah oleh engkau orang-orang yang suka menzalimi engkau. Makanya dalam surah Al-A'raf ayat 199 Allah memberikan sebuah perintah dan nasihat kepada kita, peringatan. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Jadilah seorang pemaaf, serulah akan kebajikan serta hiraukan orang-orang yang bodoh. Ada yang bertanya, kenapa orang yang bodoh harus dihiraukan? Saya buka dalam tafsir Al-Kabir, ya, atau yang disebut dengan Mafatihul Ghaib, karya Syekh Fakhruddin Ar-Razi. Di situ disebutkan maksud wa'rid 'anil jahilin, kalau orang yang bodoh masalah ilmu gak boleh kita jauhi, tetap mereka harus kita didik supaya mereka menjadi orang yang berilmu. Tapi maksud wa'rid 'anil jahilin di sini, orang bodoh harus dihiraukan itu siapa? Orangnya berilmu, Bapak Ibu, punya titel, gelarnya panjang. Tidak peduli dia itu ustaz, kiai, habaib, tidak peduli dia itu orangnya yang sudah lulusan S1, S2, S3, bahkan pejabat, birokrat, teknokrat, tapi dia dalam ilmunya, ketika dia punya ilmu sama orang suka iri hati, suka benci, bahkan suka ngadu domba, suka provokasi, mengkambing hitamkan orang, ya, suka istilahnya ngompori orang. Maka kata Allah, wa'rid 'anil jahilin, orang bodoh kayak gitu harus dijauhi. Orang yang bodoh kayak gitu harus dihindari, bukan malah didekati. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum saya akhiri, barangkali ada yang mau didiskusikan, dipersilahkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau. Kalau tidak ada, disebutkan. Demikian sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Dimohon dibukakan pintu maaf seluas-luasnya. Yang benar datang dari Allah, kalaupun ada yang salah datang dari kebodohan Al-Fakir. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak, astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.